Informasi dan update terkini terkait progres penyaluran atau pencairan bantuan sosial reguler baik PKH maupun BPNT tahap 2 alokasi April hingga Juni 2025 yang sudah tersalurkan melalui kartu KKS. Hari ini alhamdulillah masih ada saldo yang masuk di kartu KKS. Dan gimana untuk kabar yang lewat pos? Alhamdulillah ada updating terbaru untuk penyaluran Bansos PKH BPNT tahap 2 yang lewat pos yang akan disalurkan dalam waktu dekat ini. Nah, kira-kira apakah ada harapan jadwal cairnya di minggu ini atau mungkin minggu depan? Nanti akan kita bahas. Dan juga untuk bantuan penebalan atau bantuan tambahan Rp400.000. Nah, ternyata nggak semua KPM BPNT ini akan dikasih atau cair bantuan penebalan tambahan Rp400.000 tersebut. Nah, kemudian siapa saja KPM yang akan dapat dan siapa saja yang tidak dapat? Nah, yang tidak dapat bantuan penebalan, berikut tanda bagi mereka yang tidak akan dapat bantuan tambahan penebalan Rp400.000 tersebut. Bagaimana info selengkapnya? Simak sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Kita akan mengupdate progres penyaluran PKH BPNT tahap 2 alokasi bulan April, Mei, Juni 2025 yang sudah cair di kartu KKS. Alhamdulillah hari ini masih ada yang menyusul cair ya di kartu KKS-nya. Dan juga kita akan membahas terkait mengenai bansos penebalan atau tambahan Rp400.000 yang akan dicairkan di bulan ini. Dan alhamdulillah di SIKNG ini sudah ada update yang terbarunya. Kira-kira kapan cairnya? Dan ternyata nggak semua KPM yang dapat BPNT dapat bantuan penebalan bansos di tahap 2 ini. Nah, siapa saja mereka yang nggak dapat? Berikut nanti akan saya jelaskan ya tanda-tanda KPM yang sudah nggak dapat bantuan penebalan Rp400.000 tersebut. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, gimana untuk yang KPM yang cairnya lewat KKS? Apakah sudah menerima bantuan semuanya? Selamat ya bagi yang saldo PKH atau BPNT untuk tahap 2 yang cair di kartu KKS-nya. Silahkan manfaatkan bantuan itu sebaik-baiknya ya. Bisa untuk buat beli perlengkapan sekolah anaknya, atau mungkin membeli makanan yang bergizi untuk balita atau ibu hamil. Ya, yang penting jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hanya memenuhi keinginan ya. Jadi bedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Nah, di situ ya. Dan untuk bantuan sembako BPNT ya tetap ya belanjakan sembakonya ya. Nah, sobat YouTube, hingga sampai hari ini alhamdulillah bansos reguler tahap 2 ini terus dilakukan penyaluran ya secara bertahap melalui kartu KKS. Hari ini juga ada ya di KKS BNI atau mungkin KKS bank yang lain yang terpantau baru saja saldonya masuk ya, baik PKH-nya atau mungkin BPNT-nya. Karena penyaluran ini seperti biasa, kayak di tahap-tahap sebelumnya. Ya, penyaluran itu bertahap, jadi nggak serentak semuanya cair di waktu yang sama. Mungkin ada yang kemarin sudah ngecek saldonya 0, nah ternyata hari ini saldonya baru masuk di kartu KKS-nya. Atau mungkin sampai hari ini ada yang masih 0 ya di kartu KKS-nya, ya, jadi belum ada saldo masuk.
harap bersabar, ditunggu dulu ya. Kalau memang Anda masih layak dapat, ya nanti pasti saldonya akan masuk di kartu KKS. Tapi juga ada kemungkinan bagi yang belum terisi saldo bantuan, bisa saja Anda sudah di stop bantuannya mulai tahap 2 ini. Karena banyak sekali ya KPM yang ternyata sudah nggak lanjut lagi bansosnya, sudah di stop bantuannya. Ya harus ikhlas dan harus legowo ya. Walaupun mungkin saya masih merasa miskin kok bantuannya di stop. Ya karena memang kalau di situ keterangannya tidak memenuhi kriteria atau desilnya desil 6-10, ya memang bantuannya tidak bisa cair lagi ya. Jadi itu. Nanti kalau mungkin memang kenyataannya masih miskin, nanti bisa dilakukan pengusulan ulang lagi ya di DT-Sen ya. Tapi sementara ini DT-Sen masih belum bisa melakukan pengusulan maupun sanggahan atau penidaklayakan. Ya, semoga saja bisa segera dilakukan terkait hal itu ya. Nanti ya siapa tahu mungkin di bulan depan atau di tahap selanjutnya ya. Nah, dan juga mungkin ada di sekitar Anda ya yang selama ini dapat bansos, ternyata ini sudah sejahtera saat ini, mungkin baru dapat warisan atau seperti apa. Silakan saja laporkan ya ke pendamping PKH ya atau ke pihak pemerintah desa atau kelurahan. Untuk nantinya ketika menu penidaklayakan sudah bisa dilakukan ya nanti bisa dimusyawarahkan di desa atau kelurahan tersebut ya. Kalau pendamping tidak bisa ya melakukan penidaklayakan, harus tetap lapor ke pemerintah desa atau kelurahan. Nah, karena untuk menu penidaklayakan itu adanya di operator 6NJ yang ada di desa atau kelurahan, termasuk juga usulan bagi yang belum dapat bansos ya. Jadi itu. Nah, jadi untuk yang KPM pemilik KKS yang cairnya lewat KKS biasanya, jadi itu tadi ya kemungkinannya bisa saja saldonya memang belum masuk dan juga ada kemungkinan Anda sudah nggak dapat lagi di tahap 2 ini ya. Dan untuk yang lewat pos gimana? Nah, alhamdulillah yang lewat pos ini ya, saya memantau sekarang di pendamping itu sudah bisa dicek ya nama-nama KPM dan periodenya sudah berubah juga April hingga Juni 2025 baik PKH maupun BPNT. Tetapi ada hal yang mungkin ini baru, jadi kami masih belum mendapatkan penjelasan juga ya terkait hal itu. Jadi ada KPM PKH di mana periode PKH-nya ini yang lewat pos mungkin sama dengan yang lewat KKS ya. Nah, ini periode PKH April Juni 2025 ya. Tetapi di situ itu untuk keterangan transaksinya itu ada yang calon penerima bansos, ada yang proses burekol. Jadi dua keterangan yang berbeda. Ini nggak tahu nanti yang cair semuanya atau mungkin salah satunya dengan keterangan yang berbeda seperti itu. Karena di keterangan PKH yang calon penerima bansos, nah BPNT-nya ini ternyata statusnya itu adalah exclude. Sedangkan yang proses burekol, ini di keterangan BPNT-nya itu ya proses burekol juga. Nah, ini berbeda. Nah, karena ini kebanyakan ya, tapi kayaknya nggak semuanya ya, ada yang berbeda-beda memang ya. Nanti ya semoga saja kalau memang masih layak, semoga saja bisa cair ya. Karena yang dengan keterangan PKH, kemudian transaksinya itu calon penerima bansos, nah itu masuk di desil 6 hingga 10. Ada yang KPM kemarin masuk survei ya. Ada yang bahkan belum disurvei atau tidak masuk survei, itu juga ada yang desilnya 6-10. Nah, jadi ini masih belum pasti di sini ya untuk keterangannya di situ. Yang jelas kalau yang sudah pasti itu yang keterangannya exclude. Nah, jadi di tahap 2 ini ya, bagi KPM yang kemarin tahap 1 itu dapat PKH plus BPNT, ternyata sekarang desilnya 6-10. Nah, BPNT-nya ini kebanyakan itu exclude keterangannya. Exclude itu berarti ya sudah dikeluarkan ya. Sudah dikeluarkan atau dikecualikan ya di situ. Jadi kemungkinan besar ya BPNT-nya ini sudah nggak dapat lagi. Kalau PKH-nya ini masih 50-50 ya.
bisa dapat, bisa tidak ya, karena di situ tuh ada keterangan PKH-nya periode April Juni, tetapi keterangannya itu calon penerima bansos. Nah ya semoga saja nanti bisa dapat ya. Jadi untuk BPNT-nya jelas di situ keterangannya exclude ya, sudah nggak dapat lagi ya di tahap 2 ini. Jadi kalau sudah exclude BPNT-nya tahap 2 ini, maka bantuan sembako atau BPNT untuk penebalannya ya atau tambahannya 400 itu di situ sudah nggak ada lagi. Jadi nggak dapat penebalan atau tambahan Rp400.000 tersebut. Karena BPNT-nya sudah exclude di tahap 2 ini, sudah nggak dapat lagi. Nah, jadi itu ya. Jadi yang dapat BPNT di tahap 1 kemarin nggak semuanya dapat tambahan di tahap 2 untuk Rp400.000 tersebut. Dan bagi yang masih aktif BPNT-nya tahap 2 ini, nah itu dipastikan akan dapat bantuan penebalan bansos atau tambahan Rp400.000. Dan keterangannya yang dapat penebalan bansos 400 itu saat ini sedang proses cek rekening keterangannya. Nah ya baik di KKS maupun POS. Nah kemungkinan penyalurannya ini nanti berbarengan kalau yang lewat POS ya, untuk bantuan tambahan penebalan 400 plus BPNT-nya dan juga mungkin PKH-nya. Jadi biasanya itu ya surat undangan itu kalau sama-sama penyaluran lewat POS ya dikasih dalam waktu yang sama ya, karena biar nggak bolak-balik ya. Tapi kalau nanti yang cairnya lewat KKS kan tinggal ngecek lagi kan di ATM atau di agen, kalau ada saldonya nanti kalau sudah masuk baru deh langsung bisa ditarik tunai ya. Kalau yang lewat POS itu kan mungkin harus melakukan pekerjaan yang bolak-balik jika nanti berbeda waktunya. Jadi kemungkinan itu bisa dilakukan dalam waktu yang sama untuk penyaluran PKH BPNT plus penebalan bansos 400 bagi yang penyalurannya lewat PT Pos Indonesia. Bagi yang tidak cair lagi ya mohon bersabar dan harus disyukuri karena selama ini kan sudah nggak dapat bansos. Ingat ya, bansos itu sekarang itu intinya sementara, sedangkan berdaya selamanya. Maka dari itu bagi yang masih dapat bansos, yang punya usaha silakan segera daftarkan ke pendampingnya masing-masing untuk diusulkan mendapatkan PPSG, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Nantinya bisa graduasi secara mandiri daripada dicoret atau di stop bantuannya ya. Tapi nggak dapat apa-apa kayak di tahap 2 ini ya. Jadi intinya itu jangan berharap bansos selamanya. Semuanya itu berpotensi bisa dihentikan bansosnya ya. Jadi itu ya. Jadi bantuan ini bukan gaji yang bisa dituntut untuk dapat selamanya ya. Jangan seperti itu. Demikian info dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.